Shalom saudara yang terkasih, hari ini tanggal 8 Agustus dan kita akan melanjutkan firman Tuhan dari kitab Yehezkiel 45 ayat 18 hingga 47 ayat yang ke-12 yang diberi judul pemulihan yang menghidupkan. Sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu. Kami boleh bangun dan bernafas hari ini, itu hanya karena anugerah Tuhan. Dan biarlah kami melangkah menjalani aktivitas kami dengan mendengar suara Tuhan berbicara kepada kami terlebih dahulu. Berkati perenungan firman-Mu ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membacakan firman Tuhan dari Yehezkiel 45 ayat ke-18 hingga 20. Kemudian pasal 47 ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-9. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada bulan pertama, tanggal 1 bulan itu, ambillah seekor lembu jantan muda yang tak bercela dan sucikanlah tempat kudus itu. Imam harus mengambil sedikit dari darah kurban penghapus dosa dan membubuhkannya pada tiang-tiang bait suci dan pada keempat sudut lis pada mezbah dan pada tiang-tiang pintu gerbang pelataran dalam. Demikianlah harus engkau lakukan pada tanggal 7 bulan itu demi orang-orang yang berbuat dosa tanpa sengaja atau karena tidak tahu. Dengan demikian engkau mengadakan pendamaian bagi bait suci. 47 ayat ke-6. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali ke tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh di sepanjang tepi sungai itu ada banyak sekali pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir ke wilayah timur, turun ke Araba Yordan, dan ketika bermuara di laut asin, air yang asin itu pun menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air asin di situ menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Demikian firman Tuhan. Saudara, pemulihan umat Israel harus dimulai dengan pendamaian dan penyucian. Sebelum sungai kehidupan mengalir di pasal 47 tadi, terlebih dahulu harus ada kurban penghapus dosa di pasal 45. Hal ini menunjukkan bahwa masalah terdalam manusia bukan sekedar keadaan hidup yang sulit, tetapi relasi dengan Allah yang rusak karena dosa. Dosa tidak hanya merusak pribadi, tapi juga mencemarkan manusia, mencemarkan komunitas, bahkan mencemarkan tempat kudus. Oleh karena itu, pemulihan relasi harus dimulai dari pemberesan dosa dan pemulihan relasi dengan Allah. Inti tragedi Israel adalah kemuliaan Tuhan meninggalkan bait-Nya. Sebelum Allah kembali tinggal bersama umat-Nya, tempat hadirat-Nya harus disucikan dan umat dibentuk kembali dalam kekudusan. Pemulihan sejati selalu berakar pada karya penebusan Allah. Pemulihan umat Allah bukan hanya menyangkut pengampunan dosa, tetapi hidup yang kembali diatur di hadirat Allah. Gerbang bait yang harus dibuka dan ditutup menurut ketetapan Tuhan menunjukkan bahwa seluruh ritme kehidupan umat dibentuk oleh kekudusan Tuhan, bukan oleh keinginan manusia. Pemimpin harus datang sebagai penyembah bersama umat, mengingatkan panggilan untuk hidup dalam pola baru yang berpusat pada Allah. Hal ini menjadi teguran bagi dunia modern yang mengejar kenyamanan dan budaya self-centered yang menempatkan manusia sebagai pusat segala sesuatu, termasuk di dalam ibadah. Bapak Ibu, dosa membuat manusia menjadikan diri sendiri sebagai pusat hidupnya. Oleh karena itu, pemulihan sejati memindahkan manusia dari hidup yang berpusat pada diri sendiri menjadi terarah kepada Allah. Puncak gambaran pemulihan Allah adalah saat sungai kehidupan mengalir dari hadirat Allah di bawah ambang pintu bait suci.
menuju ke laut mati atau laut asin, dan mengubah tempat tanpa kehidupan menjadi penuh kehidupan. Makin jauh air mengalir, air makin dalam, menjadi sungai yang tak terseberangi, serta membawa kehidupan dan menjadi sumber berkat. Untuk kondisi geografis Israel yang relatif kering, sungai besar ini menggambarkan mujizat dan berkat Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Alkitab hari ini mengajarkan bahwa kehidupan sejati berasal dari hadirat Allah. Hati yang dihidupkan kembali adalah berkat pemberian Allah. Ketika Allah hadir di tengah umatnya, kuasanya sanggup mengubah tempat yang mati dan tandus menjadi penuh kehidupan. Hadirat Allah adalah air hidup yang mengalir dalam diri orang percaya. Apakah hidup kita seperti laut mati yang menggambarkan kekeringan rohani? Ingatlah bahwa Roh Allah sanggup memberikan kehidupan sejati. Apakah kita mau membuka hati untuk menerima pemulihan dan mengalami hidup yang baru? Amin. Ya Bapa, kami hanyalah manusia yang siap menerima hukuman jikalau Engkau tidak terlebih dahulu datang dan menebus dosa kami. Ya Bapa, ajar kami untuk terus bersyukur dan terus diingatkan bahwa hati kami yang boleh dihidupkan kembali itu semua hanya karena berkat pemberian Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah hidup kami tidak seperti laut mati, tapi hidup kami boleh seperti sungai dengan air hidup yang mengalir. Kami boleh punya hati yang terbuka untuk menerima pemulihan dan mengalami hidup yang baru. Berkati hidup kami ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.